Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tentang kehidupan seorang Urwah bin Zubair, ya, anak dari Zubair. Dia adalah seorang tabi'in yang memiliki ilmu yang sangat luas, salah satu fuqaha yang ada pada masa itu. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya seorang Urwah bin Zubair? Kita dengarkan dulu intronya. Nah, Urwah bin Zubair lahir di Madinah sekitar tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia adalah putra dari sahabat besar Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan Asma binti Abu Bakar, wanita tangguh yang dikenal sebagai wanita dengan 2 ikat pinggang. Nah, dengan garis keturunannya begitu mulia, Urwah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan keimanan, keberanian, dan kecintaan pada ilmu. Nah, Madinah pada masa itu adalah pusat ilmu dan spiritualitas, tempat para sahabat Nabi masih hidup dan mengajarkan ajaran Islam. Urwah kecil memiliki kesempatan langka untuk belajar langsung dari tokoh-tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah binti Abu Bakar, dan Abu Hurairah. Ia juga sangat dekat dengan ibunya Asma yang mengajarkannya nilai-nilai keberanian dan ketabahan. Nah, konon Asma sering menceritakan kisah-kisah perjuangan Nabi dan sahabat kepada Urwah, menanamkan semangat jihad dan kecintaan pada sejarah Islam sejak dini. Nah, sebagai seorang tabi'in, Urwah bin Zubair dikenal sebagai salah satu dari fuqaha as-sab'ah, yaitu 7 ahli fikih Madinah, bersama Sa'id bin al-Musayyab dan lainnya. Namun yang membuat Urwah istimewa adalah kontribusinya sebagai sejarawan Islam awal. Ia adalah salah satu pelopor yang secara sistematis mengumpulkan dan merekam kisah-kisah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, pada masa ketika banyak informasi masih disampaikan secara lisan, kerja Urwah dalam mendokumentasikan sejarah menjadi fondasi penting bagi generasi setelahnya. Nah, ini dia. Urwah sering mengunjungi bibinya Aisyah untuk mendengar cerita langsung tentang Rasulullah SAW. Ya, Aisyah yang dikenal sebagai salah satu perawi hadis terbanyak menjadi sumber utama ilmu Urwah. Ya, ia mencatat detail-detail kecil seperti kebiasaan Nabi, akhlaknya, dan peristiwa-peristiwa besar seperti perang Badar atau perang yang lainnya. Nah, catatan-catatan ini kemudian menjadi rujukan bagi ulama seperti Ibnu Hisham yang menulis biografi Nabi paling terkenal yang berjudul Sirah Nabawiyah. Nah, bayangkan, tanpa ketelitian Urwah, banyak kisah berharga tentang Nabi mungkin telah hilang dalam kabut waktu. Nah, selain sebagai sejarawan, Urwah adalah ahli fikih dan hadis yang disegani. Ia dikenal karena kemampuannya memahami hukum-hukum Islam dengan mendalami dan memberikan fatwa yang bijaksana. Ia sering mengajar di Masjid Nabawi, tempat para pelajar dari berbagai penjuru datang untuk mendengarnya. Salah satu ciri khas Urwah adalah ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia hanya menerima riwayat dari sumber yang ia percaya sepenuhnya, seperti Aisyah atau sahabat yang lain yang dia kenal langsung. Nah, pendekatan ini membuatnya menjadi rujukan terpercaya di kalangan ulama. Salah satu kisah menarik tentang Urwah adalah dedikasinya pada ilmu meski menghadapi cobaan yang begitu berat. Nah, di usianya sangat senja, Urwah menderita penyakit yang menyebabkan salah satu kakinya harus diamputasi. Meski mengalami penderitaan fisik, ia tetap bersabar dan bersyukur. Ia berkata, "Jika Allah mengambil sesuatu dariku, Dia telah memberikan lebih banyak nikmat yang tak terhitung." Nah, ketabahan ini mencerminkan imannya yang kokoh dan menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi ujian hidup. Nah, Urwah bin Zubair juga dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi tekanan politik. Pada masa Bani Umayyah, ketika Madinah sering menjadi pusat ketegangan antara penguasa dan penduduk lokal, Urwah tetap menjaga independensinya sebagai ulama. Ia tidak sengaja
Ia tidak segan untuk memberikan nasihat kepada para ulama, ya dengan penuh hikmah ya pastinya. Nah, misalnya ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan meminta pendapatnya tentang suatu masalah. Nah, Urwah menjawab dengan tegas namun sopan. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu harus di atas kepentingan duniawi. Nah, Urwah juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan ajaran Islam di Madinah. Ia sering mengingatkan masyarakat agar tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, terutama di tengah perubahan sosial yang terjadi akibat perluasan wilayah Islam. Nah, salah satu nasihatnya yang terkenal adalah, janganlah kalian menukar kebenaran dengan dunia, karena dunia akan pergi, tetapi kebenaran akan kekal. Kata-kata ini menggema hingga kini, mengajak kita untuk memprioritaskan atau mengutamakan nilai-nilai yang abadi. Nah, sebagai pribadi, Urwah bin Zubair adalah sosok yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Ia dikenal sebagai ayah yang bijaksana dan guru yang sabar. Ia mendidik putranya Hisham bin Urwah yang kemudian menjadi ulama dan perawi hadis terkenal. Nah, Urwah sering mengajarkan murid-muridnya untuk menghormati ilmu. Ia berkata, ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah, maka jagalah cahaya itu dengan akhlak yang mulia. Nasihat itu menunjukkan bahwa bagi Urwah, ilmu dan akhlak adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Urwah juga dikenal karena kecintaannya pada ibadah. Ia sering menghabiskan malam dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Konon, ia memiliki kebiasaan merenungi ayat-ayat Allah di malam hari, mencari kedekatan dengan Sang Pencipta. Ia pernah berkata, ketenangan hati hanya ditemukan dalam mengingat Allah. Nasihat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hubungan spiritual dengan Allah, terutama di tengah kesibukan dalam mencari dunia. Urwah bin Zubair hidup hingga usia sekitar 70 tahun dan wafat di Madinah pada tahun 94 Hijriah atau 713 Masehi, bertepatan dengan tahun wafatnya Sa'id bin Al-Musayyab. Nah, kematiannya meninggalkan duka mendalam bagi penduduk Madinah karena mereka kehilangan seorang ulama yang tidak hanya berilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ketabahan. Itu adalah kisah tentang Urwah bin Zubair. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.